Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan rahmatnya, sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk kelas 12B SMA Islam Ulunuha. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada istrinya, keluarganya, sahabatnya, serta umat-umatnya yang tetap mengikutinya dengan baik hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak kami semua, para siswa kelas 12B yang sangat Ustaz banggakan? Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Taib, anak Ustaz, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran daring kita, ya, masih di bab yang sama, yaitu matriks. Dari 5 inti materi, ya, inti materi matriks di kelas 12 kita sudah jalani sebanyak 3, ya. Determinan matriks, menentukan determinan matriks, 2x2, determinan matriks 3x3. Sekarang kita masuk ke ini dia poin keempat, yaitu inverse matrix. Seperti halnya di kelas 11, ya, tahun yang lalu, ya, kita sudah pernah sebenarnya mempelajari bagaimana menentukan inverse matrix, ya. Sudah pernah kita pelajari, semoga antum masih ingat, ya. Jadi ketika di kelas 11, adapun inverse matrix yang kita pelajari adalah matriks 2x2. Pada kesempatan kali ini, ketika di kelas 12, maka kita sudah masuki inverse matrix 3x3. Muncul pertanyaan, kira-kira sama atau tidak Ustaz teknis menyelesaikan atau menentukan inverse matrix antara 2x2 dengan 3x3? Iya, jadi anak Ustaz yang Ustaz banggakan, beda cara penyelesaiannya, ya. Ini Ustaz sampaikan cara penyelesaian inverse matrix atau menentukan inverse matrix antara 2x2 dengan 3x3 ada perbedaan. Afwan, ya, ada sedikit kesalahan teknis, ya. Tapi insya Allah tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar, ya. Taib, anak Ustaz yang Ustaz banggakan. Jadi ada perbedaan penyelesaian inverse matrix 2x2 dengan matriks 3x3. Di sini nanti kita lihat. Kalau rumus umumnya sama, Nana Ustaz, rumus umumnya sama. Rumus menentukan inverse-nya sama. Siapa yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Seperdet misalkan, ya, misalkan diberikan matriks A, maka inverse dari matriks A dituliskan seper atau 1 per determinan A dikalikan dengan siapa? Iya, adjoin A, adjoin. Itu kalau untuk 3x3. Biasanya kalau seperdet A, kalau ketika di 2x2 itu perubahan posisi antara A dengan D, kemudian B dengan C dikalikan negatif, seperti itu dia. Kali ini kita akan melihat bagaimana menentukan inverse matrix untuk matriks ordo 3x3. Oke, simak penjelasan Ustadz berikut ini. Baik. Oke. Inverse matrix yang dia menentukan inverse matrix ordo 3x3 dengan adjoin matrix. Adjoin namanya, adjoin matrix, ya, dengan adjoin matrix. Muncul pertanyaan, apa itu Ustaz adjoin matrix?
Adjoint matrix adalah atau adjoint matrix merupakan transpose dari suatu matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari elemen-elemen matriks tersebut. Jadi dengan kata lain, adjoint matrix ini Ustaz, ini adjoint matrix adalah transpose dari matriks kofaktor. Itu dia. Jadi matriks kofaktor ditranspuskan, itu menjadi adjoint matrix. Untuk matriks ordo 3 kali 3 kan kita sudah pelajari itu dari matriks awal. Misalkan diberikan matriks awal ya kan, kemudian kita menentukan matriks minornya. Setelah dapat matriks minor, kita cari matriks kofaktornya. Itu dia. Dari bentuk kofaktor tadi kita transpuskan, itulah menjadi adjoint matrix namanya. Jadi adjoint matrix adalah matriks kofaktor yang ditranspuskan. Itulah dia bahasa apanya ya. Ya. Jadi bisa kita katakan seperti ini anak Ustaz, adjoint matrix berupa matriks kofaktor ini dia. Iya, ini dia. Adjoint matrix berupa matriks kofaktor yang transpuskan. Itu dia. Itu keywordnya, oke? Jadi jangan lupa join. Setelah dapat matriks kofaktor transpuskan, maka jadi adjoint lah dia itu. Oke? Tapi jangan tanya lagi nih. Ini jangan tanya lagi. Sudah pernah kita pelajari apa itu transpose, ya kan? Iya, transpose adalah perubahan elemen matriks yang sebelumnya elemen-elemen yang letaknya pada baris berganti tempat atau berganti kedudukan menjadi elemen-elemen yang letaknya pada kolom. Jadi baris menjadi kolom. Jadi kalau kita sebutkan kemarin itu transpose itu baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua, baris ketiga jadi kolom ketiga dan seterusnya. Itulah transpose. Baris menjadi kolom. Elemen pada baris berubah menjadi elemen pada kolom. Taib? Si paham ya? Insyaallah yang masih ingat ya. Oke. Rumus inverse matrix 3 kali 3 dengan adjoint. Ya, ini dia rumusnya. Ini rumusnya nih. Jadi ini merupakan ini rumusnya nih. Notasi inverse Ustadz nggak ingatkan lagi, Ustadz nggak sebutkan lagi, insyaallah masih ingat ya. A inverse ya, penulisannya di A pangkat minus 1. Itu dibaca A inverse. A pangkat minus. Jadi inverse itu pangkat minus 1 itu kita baca inverse. Memang lihat materinya, ada kalanya nanti ketika kita berbicara bilangan berpangkat atau eksponen, ketika misalkan ada 5 pangkat minus 1, itu enggak kita baca 5 inverse, tidak. Bedakan. Maka lihat kondisinya, lihat materi yang sedang kita bicarakan. Jadi kalau tertulis A pangkat minus 1, kita bacalah A inverse. Itu notasinya A inverse. Jadi A inverse dirumuskan dengan 1 per det A, 1 per determinan A kali adjoint A. Ini tadi adjoint. Ini ADJ adjoint. Itu dia. Dengan coba kita lihat, kita paparkan dari rumus ini. Ini A inverse A pangkat minus 1 dibaca adalah inverse matriks A ya. Kemudian ada di situ det A. Ini det A itu dibaca determinan matriks A. Ada juga di situ ADJA. Iya, ini dia. Afwan. Oke. ADJA itu maksudnya adjoint A. Adjoint A apa itu saat yang tadi? Matriks kofaktor yang ditranspuskan. Adjoint matriks A dengan adjoint A di sini dikatakan bahwasanya dikasih tahu adjoint A itu apa? Adjoint A di sini dikatakan adjoint A adalah kofaktor dari A ditranspuskan. Kof itu kofaktor maksudnya ya. Jadi matriks kofaktor dari A ditranspuskan maka jadilah adjoint A. Taib? Coba kita masuk ke contoh soal. Coba biar lebih paham ya. Contoh soal, tentukan inverse matriks berikut dengan menggunakan adjoint. Oke, diberikan matriks A, ordo 3 kali 3 ya.
elemen pada baris pertama 1 2 minus 3, elemen pada baris kedua 2 8 7, elemen pada baris ketiga 1 5 dan 6. Oke? Tentukan inverse-nya, penyelesaian. Buat dulu rumusnya, ya, ini rumusnya. Ya. A inverse dirumuskan dengan 1 per det A kali adjoint A. Oke, berdasarkan rumus di atas, kita membutuhkan determinan dan adjoint matriks A. Jadi, untuk bisa kita menentukan inverse dari matriks A, antum harus ketahui dulu berapa determinannya dan siapa adjointnya. Iya, tentukan dulu nilai determinan sama adjoint A. Nah, maka oleh karena itu kita harus selesaikan satu persatu, cari dulu determinan, ya kan? Pertama, kita cari dulu terlebih dahulu determinan matriks A menggunakan metode yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Bisa dengan cara sarus, ya, bisa dengan cara sarus atau minor cofactor. Ingat, jangan lupa menentukan determinan matriks 3 kali 3 bisa dengan cara sarus, aturan sarus. Aturan sarus ini sudah pernah kita pelajari ketika di kelas 11. Ataupun dengan metode minor cofactor. Metode minor cofactor ini adalah metode yang Ustadz sampaikan di kelas 12. Itu sudah pernah, ya. Pada pertemuan yang lalu-lalu itu sudah pernah Ustadz sampaikan dengan metode minor cofactor. Misalnya kita akan menggunakan metode sarus. Jadi di sini dicontohkan dengan menggunakan metode sarus saja, ya. Karena kalau dengan metode minor cofactor nanti panjang menentukan determinannya, ya. Oke. Diberikan matriks A, ya. Kalau metode sarus, antum tambahkan 2 kolom pertama itu copy paste, copy dua kolom pertama yang di depan, pindahkan, tambah dia ke sebelah matriks A. Ini dia. Jadi 1 2 1 pindah di kopas, di sini dia pastenya 1 2 1, 285 copy, di sini pastenya 285. Minus 376 enggak, itu enggak. Jadi 2 kolom pertama aja, kolom pertama, kolom kedua yang di copy paste, pindahkan ke sebelahnya. Oke. Setelah itu apa? Yang berwarna biru, anak Ustadz, ini yang berwarna biru, ini semuanya dikalikan memang. Ini dikalikan tapi ditambah, ini dia. 1 kali 8 kali 6, ini dia. Tambah 2 kali 7 kali 1, tambah 3 kali 2 kali 5. Kemudian itu yang garis putus-putus berwarna biru. Berikutnya garis putus-putus yang berwarna jingga. Berarti dikurang, berarti minus 3 kali 8 kali 1 dikurang, ya. Oh, ini dia seharusnya dia buat tanda kurung dulu, ya kan? Tapi di sini benar dia jadi positif dia, ya. Tapi di sini dia kurang. Ini harus jelas, harus ada kurang, ya, tanda kurung. Karena kalau perkalian ada tanda-tanda negatifnya, ya, kemudian operasi di luarnya kurung, itu antum kurungkan, operasi di luarnya kurang, maka dikurungkan dulu, ya. Berikutnya kurang 1 kali 7 kali 5, kurang 2 kali 2 kali 6. Dapatlah determinannya, anak Ustadz, dengan metode sarus, ya. Dapatlah determinannya sama dengan 9. Jadi kalau antum gunakan pun metode minor cofactor sama hasilnya, ya, 9 juga. Dapatlah determinannya 9. Setelah kita mencari determinan, kemudian kita cari apanya? Matriks cofactor. Masih ingat nggak mencari matriks cofactor dari matriks ini? Misalkan diberikan matriks ini, cari cofactornya. Berarti cari minornya dulu, ya. Minor berarti tutup dulu baris pertama, kolom pertama. Itu dia. Ini di sini ada dipaparkan, antum bisa lihat. Coba kita lihat, ya. Oke. Ini dia. Cofactor A. Ini dia. Minus 1 pangkat I tambah J MIJ. Ini dia. Karena harus determinan. Iya, determinan kan. Coba antum lihat kembali nanti bagaimana menentukan minor untuk 3 kali 3. Afwan, menentukan minor, kemudian cofactor, ya. Jadi gini, minus minus 1 pangkat I tambah J kali MIJ. Ini rumus umumnya, ya. Masuklah dia ke sini, ya. Kemudian atau antum gak usah bingung, antum cari saja nanti ini kan dari matriks A ini, cari minornya siapa, ya kan? Cari cofaktornya siapa. Mungkin antum kalau nengok ini bingung, dia kok kayak gini, Sat, apa maksudnya nih, Sat? Gitu kan. Gak apa-apa, antum cari aja seperti langkah kita kemarin. Cari minornya siapa, cari cofaktornya siapa, kemudian ditransposkan. Itulah adjointnya. Iya. Jadi kalau kita lihat cara ini,
Ini M11-nya ini, tapi dideterminankan ya. Ini M12 dapat tanda negatif. Ini seperti yang kemarin. Kan dia empat unsur ini yang dikalikan negatif. Jadi dari matriks kofaktor, bagaimana? Kan kemarin sudah saya sampaikan, merubah matriks kofaktor, matriks minor menjadi kofaktor, tinggal kalikan negatif 4 unsur ini. Ini. Selebihnya biarkan aja. Bagaimana keadaannya pada minor, tetap pada kofaktor seperti itu. Tapi kecuali untuk empat elemen ini kalikan dengan tanda negatif. Dapatlah ini dia. Dapatlah matriks kofaktor ini. Berarti setelah kita dapat matriks kofaktor, transposkan untuk mencari joinnya, transposkan. Udah tinggal untuk transposkan ini. 13 minus 52 yang tadinya baris pertama jadi ke bawah. Iya, itu namanya transfer. Minus 27 9 minus 3 yang tadinya baris kedua menjadi kolom ke 2 ke bawah. Minus 27 93 minus 3. Yang tadinya 38 minus 14 pada baris ketiga, jadikan dia sebagai kolom ketiga. Selesai. Itulah joinnya. Ya, itu joinnya. Jadi oke, itu joinnya. Determinan sudah dapat, join juga sudah dapat, baru bisa kita tentukan inverse-nya. Ini dia, tinggal masukkan dia ke dalam rumus tadi. Ya kan? Tinggal masukkan ke dalam rumus tadi. A inverse sama dengan seperdet A dikali join A. A inverse sama dengan seperdet A kali join A. Determinannya tadi berapa? 9, berarti 1/9. Nah, dikali join A. Join itu hasil tadi, hasil kofaktor yang ditransposkan ini dia. Nih, ini join ini masukkan ke sini. Iya. Seperdet A 1/9. Join A-nya ini. Kemudian tinggal kalikan. Bagaimana mengalikan 1/9 dengan ini? Ini kembali lagi materi kita ketika di kelas 11. Perkalian matriks ada berapa? Ada 2, perkalian skalar dengan matriks dan perkalian matriks dengan matriks. Kalau kita lihat, ini merupakan jenis yang pertama, perkalian skalar dengan matriks. Bagaimana cara mengalikan skalar dengan matriks? Maka kalikanlah setiap elemen ini, kalikanlah skalarnya dengan setiap elemen yang ada di dalamnya. Jadi 1/9 kali 21, 21/9, ini langsung disederhanakannya ya, jadi 7/3 ya, sama-sama dibagi 3, ini langsung dia. 1/9 dikali minus 27 minus 3 ya, 1/9 dikali 38 38/9 karena nggak bisa sederhanakan. Jadi kalau yang bisa disederhanakan antum sederhanakan aja langsung ya. Kemudian 1/9 kali minus 5 5/9, 1/9 kali 9 jadi 1, 1/9 kali minus 1 minus 1/9, 1/9 kali 2 2/9, 1/9 kali minus 3 minus 1/3, langsung sederhanakannya. Sebenarnya kan kalau dikalikan minus 3/9, ini langsung disederhanakan menjadi minus 1/3. Kemudian 1/9 dikali 4 sama dengan 4/9. Dengan demikian anak Ustadz, inilah determinannya. Jadi dari matriks A tadi 12 minus 3 287 156 dapatlah inverse-nya. Inverse-nya siapa? Ini dia jadinya. Kita perolehlah inverse-nya adalah 7/3 minus 3 38/9 minus 5/9 1 minus 1/9 2/9 minus 1/3 dan 4/9. Tayyib. Selesai. Sudah selesai. Jadi gitu dia. Jangan lupa kita ulangi sedikit lagi. Jadi anak Ustadz, rumus menentukan inverse matriks 3x3 dengan adjoin ya. Ini dia, ini rumusnya. Ini rumusnya. Udah. Kemudian setelah kita ketahui rumusnya, tentukan dulu. Karena untuk mendapatkannya, untuk mendapatkan inverse ada poin-poin yang antum harus cari terlebih dahulu. Apa itu? Determinan. Cari dulu. Setelah cari determinan, cari apa? Cari adjoin A. Apa itu adjoin? Matriks kofaktor yang ditransposkan. Setelah dapat determinan sama adjoin, udah antum tinggal masukkan ke dalam rumus, kalikan dia perkalian skalar dengan matriks. Sudah selesai. Makanya sering Ustadz ingatkan konsep-konsep dasar kita anak Ustadz yang Ustadz banggakan jangan dilupakan. Harus kokoh, harus kuat, harus ingat.
Iya. Oleh karena itu setelah dapat itu sudah dapat hasilnya, berarti inverse-nya seper determinan A kali E join A. Oke, contoh soal tadi sudah berikan, antum bisa lihat kembali nanti bagaimana teknik menyelesaikan atau menentukan inverse dari matriks berorder 3x3. Ya. Antum boleh menentukan determinannya, antum nanti Ustaz kasih pilihan bebas. Antum bisa gunakan dengan metode Sarus boleh, dengan metode minor kofaktor silahkan. Untuk menentukan determinannya, ya. Kemudian dapatlah kofaktornya, kemudian ditransposkan, kemudian masukkan ke dalam rumus, tinggal dikalikan, selesai. Baik. Anak Ustaz yang saya banggakan, insyaallah ya. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali nanti di pertemuan berikutnya, satu materi lagi yang berjudul adalah menyelesaikan masalah dengan metode matriks. Jadi nanti insya Allah matriks ini kita bisa gunakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah. Jadi yang pernah sebelumnya kita menyelesaikan masalah dengan program linear bisa, ya kan? Jadi ada nanti masalah, kita datangkan nanti studi kasus, kita datangkan masalah, insya Allah kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode matriks. Nanti sabar, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas untuk sekaligus menyelesaikan bab matriks kita. Baik, anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Jika ada perkataan Ustaz mungkin yang menyinggung perasaan antum, Ustaz mengucapkan afwan jiddan, mohon maaf. Kepada Allah Ustaz mohon ampun. Seperti biasa, untuk mengukur kemampuan, ya, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman antum terhadap materi yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini, Ustaz datangkan satu soal saja, ya, untuk antum kerjakan di rumah. Kerjakan secara sistematis, terurut, rapi di buku latihan antum, kemudian difotokan, kemudian kumpulkan ke Ustaz. Ustaz tunggu hari ini sebelum pukul 18.00, ya. Saya tunggu sebelum pukul 18.00, ya. Ini dia soalnya, antum bisa lihat nanti di materi kita, nanti akan di-share oleh tim admin, ya. Akan antum bisa baca sendiri, ya. Ini dia. Ini latihan, tentukan inverse matriks A berikut dengan menggunakan adjoin. Nah, ini Ustaz minta dengan menggunakan adjoin. Coba tentukan inverse matriks 3 ini dengan menggunakan adjoin. Jalani semua tadi yang Ustaz paparkan, sudah kita lihat tadi contohnya bersama. Cari dulu determinannya, cari kofaktornya, transposkan kofaktornya, kemudian masukkan ke dalam rumus, yang mana rumusnya adalah 1 per det A, 1 per det A kali join A. Kalau itu matriksnya namanya matriks A, kalau B nanti penyesuaian, ya, matriks B berarti 1 per det B kali join B, dan seterusnya. Jadi Ustaz tunggu jawaban antum hari ini sebelum pukul 18.00. Bagi anak Ustaz, ya, yang ini Ustaz sampaikan ini, yang sampai saat ini belum sekalipun mengumpul, ini Ustaz harus ambil tindakan tegas. Sebagaimana Ustaz akan tetap serius memberikan materi, mengajar antum walaupun kita lewat pembelajaran jarak jauh, Ustaz mintakan antum juga respon setiap tugas yang Ustaz minta. Antum jangan main-main, Ustaz serius. Ini akan masuk ke nilai antum, dan ingat, nilai harian adalah nilai yang paling menentukan nilai rapot antum nanti, nilai hasil akhir. Antum jangan main-main. Ustaz inginkan antum jalankan instruksi Ustaz, apa yang Ustaz minta kerjakan, kumpul. Terutama bagi yang sering atau yang sampai sekarang masih bolos tidak mengumpul tugasnya. Apalagi sekarang antum harus terpantau setiap harinya. Antum harus menyampaikan bukti bahwasanya telah mengikuti pembelajaran, telah mengikuti video atau audio pembelajaran sampai selesai. Ini terus akan kita pantau. Kita nggak ingin sekedar ngasih materi, setelah itu antum bebas. Tidak, kita pantau, kita kasih tugas. Ustaz tunggu tugasnya, Ustaz kasih nilai, dan akan masuk ke daftar nilai kita. Oleh karena itu, Ustaz sangat harapkan kerjasama dari anak Ustaz semua
Bagi yang sudah mengerjakan, Ustadz sangat mengapresiasi sebesar-besarnya. Ustadz sangat mengapresiasi sebesar-besarnya kepada para siswa kelas 12B yang terus mengumpulkan tugas, terus menunjukkan kerjasama yang baik. Ustadz kasih apresiasi yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memudahkan urusan antum, semoga ilmu antum berkah. Itu doa Ustadz. Begitu juga sebaliknya yang lain, Ustadz tunggu, ya. Jadi bagi yang sudah terus continue mengumpulkan, Ustadz sangat berterima kasih atas kerjasamanya yang baik. Ustadz harap tren positif ini terus dipertahankan. Pertahankan tren positif ini. Ikuti pembelajaran sampai selesai, diminta kerjakan tugas, kerjakan dengan rapi, sistematis. Itu buktinya antum sudah mengikuti dan paham terhadap materi yang diberikan. Jika memang ada yang ditanyakan, antum silakan layangkan pertanyaan, bisa japri Ustadz langsung. Ya. Taib, itu saja dari Ustadz. Syukran jazakumullah khairan atas perhatiannya dan atas kerjasama yang baik dari murid-murid Ustadz yang telah terus continue mengumpulkan tugas dan mengikuti pembelajaran. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Jangan lupa kumpulkan tugas. Ustadz tunggu sampai pukul 18.00. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.